Dalam beberapa menit ke depan, Anda akan memahami mengapa banyak pria merasa diabaikan dan mengapa ada beberapa orang yang, meski tidak tampan atau kaya, bisa menarik perhatian wanita dengan cara yang unik. Ini bukan hanya video yang penuh dengan kata-kata manis. Sebaliknya, ini adalah penjelasan tentang kekuatan tak terlihat yang memengaruhi setiap interaksi antara Anda dan wanita, sementara banyak yang lain hanya mencari kata-kata yang tepat agar disukai. Anda akan belajar bagaimana mengubah setiap kata menjadi alat yang strategis. Anda akan melihat cara membangun kehadiran yang kuat tanpa harus meninggikan suara, cara mengubah tantangan menjadi kesempatan untuk menarik perhatian wanita, dan bagaimana meninggalkan jejak di pikirannya dengan ketepatan yang cermat. Pernahkah Anda memulai percakapan dengan penuh percaya diri, tetapi tiba-tiba dia kehilangan minat? Ini bukan tentang penampilan Anda, tetapi lebih kepada energi yang Anda pancarkan. Sebuah kesalahan kecil yang bisa terdeteksi oleh instingnya dalam sekejap. Saat itu juga sikap Anda bisa berubah. Ketika nada suara Anda melunak, ketika kebutuhan Anda untuk disukai lebih terdengar daripada apa yang sebenarnya Anda rasakan. Mengapa beberapa wanita tampaknya kebal terhadap logika, tetapi terpesona oleh pria yang tidak melakukan hal yang luar biasa? Jawabannya terletak pada hal-hal yang tidak tertulis dalam buku-buku Machiavelli, tetapi dijalani dalam setiap langkah politiknya. Dia memahami bahwa kekuasaan tidak selalu terlihat dari apa yang Anda tunjukkan. Itu lebih kepada apa yang Anda sampaikan tanpa perlu kata-kata. Video ini bukanlah tentang apa yang bisa Anda temukan di Google, ini diambil dari pengalaman pribadi, analisis mendalam dan strategi psikologis yang jarang dibahas. Prinsip-prinsip ini masih berlaku dalam interaksi antara keinginan dan persepsi. Di sini Anda tidak akan mendapatkan saran yang lembut. Anda akan mendapatkan informasi yang langsung dan tajam. Namun saya ingatkan, setelah Anda memahami strategi ini, Anda tidak akan bisa melupakannya. Anda akan bertanggung jawab atas setiap pandangan yang Anda tarik, setiap kata yang Anda ucapkan, dan setiap pikiran yang Anda tanamkan. Jadi jika Anda merasa tidak siap, mungkin lebih baik berhenti di sini. Tetapi jika Anda ingin belajar perbedaan antara orang biasa dan ahli strategi dalam percakapan, tetaplah bersama kami karena dalam beberapa menit ke depan, Anda akan menguasai kode kekuasaan yang baru yang tidak diajarkan dalam buku-buku, tetapi diperoleh melalui pengalaman. Kebanyakan pria memulai percakapan dengan tujuan mendapatkan persetujuan. Hal ini membuat mereka kehilangan peluang bahkan sebelum mereka mulai berbicara. Karena yang seringkali tidak Anda sadari adalah setiap interaksi adalah negosiasi kekuasaan yang mungkin tidak tampak. Jika Anda tidak mengklaim ruang psikologis terlebih dahulu, dia akan melakukannya untuk Anda. Machiavelli tidak pernah menulis tentang merayu, tetapi ia memahami kekuatan manusia lebih baik daripada siapapun. Dia tahu bahwa setiap interaksi, baik itu politik, sosial, atau intim, diatur oleh hierarki tak terlihat di mana satu pihak memimpin dan yang lain mengikuti. Rahasianya adalah memimpin tanpa orang lain menyadarinya. Dalam tulisan yang kurang dikenal, Machiavelli mengungkapkan kebenaran yang keras. Siapapun yang berusaha untuk disukai oleh semua orang akan menghadapi pengkhianatan dari banyak orang. Apa artinya bagi Anda? Ini menunjukkan bahwa mereka yang hidup untuk menyenangkan orang lain akan kehilangan rasa hormat bahkan sebelum memulai. Ketertarikan tidak tumbuh dari keinginan untuk disukai. Ia muncul dari ketegangan. Pria-pria yang diingat oleh wanita tidak selalu yang mengucapkan kata-kata sempurna. Mereka adalah yang mampu menciptakan emosi yang mendalam. Dan itu tidak bisa dicapai hanya dengan pujian atau hadiah. Itu berasal dari kekuatan internal yang tidak bisa dinegosiasikan. Bayangkan ini, seorang pria mendekati seorang wanita dengan senyuman yang berlebihan. Dia setuju dengan apapun yang dikatakan wanita itu. Dia mengujinya dengan pujian tanpa henti. Apa yang sebenarnya dia komunikasikan? Terimalah aku. Di sisi lain, seorang pria lain mendekat tanpa menunjukkan tanda-tanda butuh. Dia mendengarkan dan memperhatikan. Dia berbicara sedikit, tetapi setiap kata yang diucapkannya memiliki makna. Energinya berkata, "Aku sudah menerima diriku sendiri." Pertanyaannya, bisakah Anda ada di dunianya? Inilah peta kekuatan yang tidak terlihat. Machiavelli tidak perlu berteriak untuk mendominasi. Dia menggunakan keheningan sebagai alat karena keheningan bisa menciptakan ketidaknyamanan, dan ketidaknyamanan menarik perhatian. Setiap jeda yang tepat dalam percakapan merupakan langkah maju dalam mengendalikan suasana hati. Namun, yang lebih mematikan daripada diam adalah ketidakpastian. Machiavelli memahami bahwa apa yang dapat diprediksi tidak pernah mendapatkan rasa hormat.
seorang pria yang selalu bereaksi dengan cara yang sama, yang tidak pernah mengubah ritme, dan yang selalu mengatakan hal yang benar akan segera dianggap sebagai sosok yang aman tetapi mudah dilupakan. Apakah Anda ingin meninggalkan kesan? Maka ubahlah pola tersebut. Berikan jeda yang tak terduga, ubah ritme, abaikan pernyataan, dan tolak untuk menjelaskannya. Biarkan tatapan Anda menyiratkan misteri, alih-alih kepastian. Alam bawah sadarnya akan mulai bertanya, apa yang dipikirkan pria ini? Dan pertanyaan itu, sahabat, adalah awal dari ketertarikan. Inilah kebenaran yang keras. Siapapun yang berusaha keras untuk memberikan kesan pertama, biasanya akan kalah. Orang pertama yang menunjukkan kebutuhan dan orang pertama yang memecah keheningan melakukannya karena mereka tidak bisa menahan tekanan tanpa validasi. Mereka merasakannya. Mereka tidak memikirkannya, mereka merasakannya. Dan disitulah banyak pria gagal. Mereka mengira mereka sedang mengobrol santai, tetapi sebenarnya mereka melangkah ke dalam duel bawah sadar di mana setiap gerakan, nada, dan detik keheningan mengomunikasikan hierarki. Machiavelli menyebutnya teater kekuasaan. Dalam pandangannya, setiap pangeran perlu memiliki citra publik yang lebih kuat daripada kekuatan aslinya. Dalam percakapan modern, citra itu bukanlah penampilan fisik Anda. Itu adalah kerangka batin Anda, kemampuan Anda untuk memproyeksikan realitas yang diterima sebagai sesuatu yang lebih baik tanpa harus mengakuinya. Ini bukan tentang berpura-pura, ini tentang menumbuhkan keyakinan yang begitu kuat sehingga Anda tidak perlu membuktikan diri. Dan bagaimana Anda menumbuhkan kepastian itu? Melalui keputusan kecil. Anda tidak menjawab pertanyaan yang tidak pantas dijawab. Anda tidak perlu membenarkan suasana hati Anda. Anda tidak menjelaskan masa lalu Anda secara berlebihan, dan Anda tidak pernah meminta maaf atas siapa diri Anda. Jika Anda tidak setuju dengan sesuatu yang dikatakannya, Anda harus tetap tenang. Anda tidak berdebat untuk menang. Anda menyatakan pandangan Anda untuk memperkuat posisi Anda. Saya mengerti maksud Anda, tetapi saya melihat hidup dengan cara yang berbeda. Jika diucapkan dengan ketenangan, kalimat sederhana itu lebih berharga daripada 1000 pujian. Dia mungkin tidak setuju dengan Anda. Itu tidak masalah. Anda tidak mencari persetujuan. Anda menawarkan akses ke dunia yang tidak memerlukan validasinya. Bagi alam bawah sadarnya, hal itu sangat langka. Tahukah Anda mengapa? Karena kebanyakan orang sangat ingin disukai. Anda di sisi lain bersedia kehilangan interaksi sebelum mengkhianati bingkai Anda. Itu bukan kesombongan, itu adalah strategi. Dan dalam pikiran wanita, strategi diterjemahkan menjadi stabilitas, keamanan, dan kekuatan. Machiavelli memahami bahwa siapa yang mengendalikan persepsi, dialah yang mengendalikan realitas. Itulah sebabnya dia tidak berusaha untuk bersikap adil. Dia bertujuan untuk menjadi efektif. Anda tidak di sini untuk dikenang sebagai orang baik. Anda di sini untuk dikenang sebagai pria yang tidak mengemis atas apa yang dapat ia ciptakan. Dan sahabat, ini dimulai dengan cara Anda berbicara. Namun yang lebih penting lagi, dari mana Anda berbicara. Seorang wanita tidak tertarik pada apa yang Anda katakan. Dia tertarik pada bingkai dari mana Anda mengatakannya. Satu kesalahan fatal adalah memasuki percakapan dengan bereaksi. Dia mengatakan sesuatu, Anda menanggapi. Dia menguji, Anda membenarkan. Dia ragu, Anda terburu-buru memperbaikinya. Sejak saat itu Anda tidak lagi memimpin. Anda sedang memvalidasi. Dan jika Anda memvalidasi, Anda sudah kalah. Bingkai yang dominan tidak pernah dipaksakan. Sudah terinstal. Dan setelah terpasang, semua yang terjadi akan berputar di sekelilingnya. Machiavelli memahami bahwa kekuasaan sejati tidak pernah dideklarasikan. Hal ini dianggap alami. Pangeran tidak mengatakan, "Saya adalah pemimpin." Dia hanya bersikap seolah-olah dia sudah ada. Dia tidak pernah meminta izin. Dia tidak pernah mencari persetujuan. Dia tidak pernah merendahkan dirinya untuk meyakinkan. Bingkai tidak diucapkan. Ia ditularkan melalui keheningan, kepastian, dan arahan. Jadi bagaimana Anda menerapkannya dalam percakapan? Pertama, jangan pernah memasuki bingkainya. Jika dia melontarkan lelucon sarkastis, Anda tidak perlu membenarkan diri. Jika dia mencoba menimbulkan rasa cemburu, jangan ikut serta dalam permainannya. Jika dia menantang Anda dengan logika, Anda menanggapinya dengan ketenangan emosional karena kerangka emosional selalu mengalahkan kerangka intelektual. Selalu. Misalnya jika dia berkata, "Kamu salah satu orang yang menggunakan frasa internet." Anda menjawab, "Ya, tetapi hanya yang berhasil." Lalu berikan senyum penuh teka-teki. Anda tidak bertahan.
Anda sedang mengalihkan perhatian, rangka dominan dibangun seperti benteng tak terlihat. Setiap kata yang Anda ucapkan memiliki maksud, setiap jeda mengomunikasikan kontrol, setiap gerakan selaras dengan narasi batin Anda, dan narasi itu bukanlah "aku ingin kamu menyukaiku". Saya di sini untuk melihat apakah Anda dapat mengimbangi saya. Machiavelli menasihati para pangeran untuk mengembangkan aura misteri yang penuh perhitungan. Tidak terlalu mudah diakses, tidak terlalu jauh, cukup untuk menimbulkan rasa ingin tahu. Dan rasa ingin tahu itu, sahabatku, adalah bahan bakar untuk daya tarik. Jadi terapkanlah ini. Daripada membalas setiap pesan secara instan, sisakan ruang yang strategis. Daripada mengungkapkan segalanya di percakapan pertama, berikan petunjuk yang mengisyaratkan, tetapi jangan pernah menutup lingkaran. Suatu ketika, sesuatu terjadi pada saya di Madrid, tetapi itu cerita panjang. Lalu ganti topik pembicaraan. Kehampaan menyuburkan imajinasi, dan imajinasi wanita adalah tanah tempat tumbuhnya obsesi. Jangan sampai terpelintir. Ini bukan manipulasi, ini adalah arah yang strategis. Anda tidak berbohong. Anda mengatur kehadiran Anda karena kerangka dominan tidak hanya hidup dalam apa yang Anda katakan, tetapi juga dalam apa yang Anda tahan. Prinsip kedua adalah mengarahkan narasi. Dalam setiap percakapan ada cerita yang tak terucapkan. Apakah Anda berusaha meyakinkannya bahwa Anda istimewa, atau apakah dia mencoba mencari tahu apa yang membuat Anda berbeda? Bingkainya ditentukan oleh siapa yang beradaptasi dengan siapa. Anda tidak bersaing dengan pria lain. Anda adalah standar pembandingnya. Dan standar itu dikomunikasikan tanpa kata-kata melalui keterikatan emosional Anda. Jika dia pergi, jangan mengejarnya. Jika dia diam, jangan gentar. Mengapa? Karena Anda tidak perlu memenangkan percakapan. Anda sudah menang saat Anda berhasil menguasai diri sendiri. Prinsip ketiga adalah alihkan fokus perhatian. Rata-rata pria membuat segalanya berputar di sekelilingnya. Dia mengajukan pertanyaan tak berujung, memuji tanpa tujuan, dan memberikan validasi secara berlebihan. Anda melakukan sesuatu yang berbeda. Ketika dia menanyakan sesuatu kepada Anda membalasnya dengan pertanyaan yang lebih mendalam. Dia berkata, "Apa yang kamu sukai dari seorang wanita?" Anda menjawab, "Tergantung. Apakah Anda ingin diinginkan atau dipahami?" Pertanyaan tunggal itu membalik polaritas. Sekarang dialah yang mencari persetujuan Anda, bukan sebaliknya. Respons ini lebih dari sekadar menunjukkan kecerdasan emosional. Mereka menyingkapkan keunggulan strategis. Dan superioritas yang disampaikan dengan cara yang tidak sombong adalah salah satu daya tarik yang paling kuat. Machiavelli menulis, "Tidak ada yang lebih sulit dipertahankan daripada tatanan baru." Itulah sebabnya mempertahankan kerangka Anda membutuhkan disiplin. Anda akan diuji, Anda akan ditantang. Namun setiap ujian yang Anda lalui menjadi batu bata lain dalam benteng keberadaan Anda. Dan disinilah letak salah satu kebenaran yang paling diabaikan. Bingkai dominan tidak berteriak, tidak melebih-lebihkan, tidak membuktikan. Itu menyiratkan jika Anda harus membuktikan bahwa Anda berharga, berarti Anda tidak berharga. Jika Anda bisa pergi dalam diam saat Anda tidak dihargai, kerangka Anda sudah terpasang. Otoritas sejati itu diam. Hal ini terlihat dari cara Anda memasuki ruangan, cara Anda menempati ruang tanpa meminta izin, cara Anda lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, dan cara Anda memutuskan kapan percakapan berakhir. Cobalah ini. Lain kali Anda berbicara dengan seorang wanita, hitung berapa kali Anda bereaksi, lalu alihkan fokus. Ajukan pertanyaan terbuka. Buatlah pengamatan yang tidak mencari persetujuan. Tahan jeda yang lama dan tetaplah nyaman di dalamnya. Perhatikan perubahan energinya. Anda akan melihatnya mulai menyesuaikan ritmenya dengan ritme Anda tanpa menyadarinya. Dan inilah taktik terakhir, sedikit diketahui tetapi mematikan. Kerangka penghilangan artinya apa yang tidak Anda katakan juga terucap. Dia bertanya, "Mengapa kamu tidak punya pacar?" Anda tersenyum dan berkata, "Katakan saja saya lebih selektif daripada kebanyakan orang." Jawaban itu melucuti, menyarankan, dan meninggikan status Anda tanpa perlu menjelaskan. Dan sekarang penutupan emas dari prinsip ini. Bingkai Anda tidak dijelaskan. Itu terasa. Jika Anda harus mengatakan Anda alfa, Anda bukan. Jika Anda harus membenarkan kepercayaan Anda, berarti Anda sudah kehilangannya. Tetapi jika Anda bisa berdiri di depan seorang wanita tanpa perlu membuktikan apapun, Anda sudah menang.
Sahabat, itu adalah esensi Machiavellian yang diterapkan di dunia modern. Ketertarikan dalam percakapan tidak pernah logis. Itu biologis. Ia tidak merespons apa yang menurut Anda seharusnya berfungsi. Ia menanggapi apa yang membangkitkan naluri paling primitif. Machiavelli, meskipun seorang politisi, memahami sisi hewani dari sifat manusia. Ia tahu bahwa orang tidak tergerak oleh akal, melainkan oleh emosi. Dan jika kebenaran itu mengatur seluruh bangsa, bayangkan betapa dalamnya itu mengatur pikiran seorang wanita yang berdiri di hadapan Anda. Ada ilusi yang menghancurkan ribuan orang. Keyakinan bahwa mereka dapat meyakinkannya dengan logika, bahwa jika mereka hanya menjelaskan niat baik mereka, dia akan memilih mereka. Namun, alam bawah sadar wanita tidak mencari logika. Ia mencari kekuasaan, arahan, kepemimpinan, pengendalian emosi, dan kelangkaan genetik. Ia mencari sinyal-sinyal tak kasat mata yang memberitahu dia apakah dia dapat mempercayai Anda, bukan dengan pikirannya tetapi dengan instingnya. Ketertarikan bukanlah sesuatu yang Anda ciptakan berdasarkan pilihan Anda. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat ia hindari untuk dirasakan. Jika Anda mencoba memaksanya, Anda menghancurkannya. Jika Anda mewujudkannya, Anda membangkitkannya. Dan disinilah psikologi Machiavellian mulai terungkap. Dia memahami bahwa kendali yang sesungguhnya bukanlah atas orang lain, tetapi atas persepsi orang lain terhadap Anda. Jika Anda dapat memasang citra ketenangan yang tak tergoyahkan, nalurinya akan mulai melihat Anda sebagai titik acuan, kehadiran yang layak untuk dikenang. Namun hati-hati, citra itu tidak dibangun dengan kesombongan atau kata-kata. Itu dibangun dengan energi. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana beberapa pria membawa beban di hadapan mereka yang tidak ada hubungannya dengan dunia maya? Itulah ketenangan batin, tipe yang tidak pernah mencari persetujuan. Postur tubuh yang rileks itu seolah berkata, "Aku tidak mengejar, aku yang menentukan langkah." Saat Anda bersama seorang wanita, setiap urat nadimu memancarkan sinyal. Nada suaramu, ritme bicaramu, caramu mengambil ruang, kedalaman napasmu, semuanya menunjukkan apakah kau pria yang mampu memimpin, melindungi, dan menantang. Machiavelli berkata, persepsi akan kekuasaan sama pentingnya dengan kekuasaan itu sendiri. Jadi meskipun Anda masih membangun diri sendiri, Anda tetap dapat dianggap kuat jika Anda belajar mengendalikan apa yang Anda proyeksikan, bukan dengan berpura-pura, tetapi dengan mewujudkannya. Jangan katakan Anda ambisius. Tunjukkan itu dalam cara Anda membicarakan rencana Anda tanpa membutuhkan validasinya. Jangan katakan Anda sudah matang secara emosional. Tunjukkan dengan tetap tenang di tengah badai emosi yang bercokol di hati Anda. Sahabat, itulah yang terdeteksi oleh radar biologisnya. Bukan pakaian Anda, bukan tinggi badan Anda, bukan penghasilan Anda, tetapi apakah Anda bisa bertahan saat dia menguji batas Anda. Dan bagaimana dia menguji batas-batas itu? Melalui sarkasme, melalui keheningan, melalui kontradiksi, dan perubahan suasana hati yang tiba-tiba. Dia tidak melakukannya karena dia kejam. Dia melakukannya karena alam bawah sadarnya perlu tahu, dapatkah saya mempercayai pria ini saat badai datang? Karena ketertarikan sejati tidak pernah lahir dalam kenyamanan. Itu terungkap dalam ketegangan. Inilah kebenaran yang brutal. Dia ingin merasa bahwa Anda dapat memimpin bahkan saat dia kehilangan kendali. Dia tidak ingin Anda mengendalikannya. Dia ingin Anda menahannya. Dan Anda hanya dapat melakukan itu ketika pusat Anda tidak bergantung padanya. Kesalahan fatalnya adalah bereaksi terhadap setiap emosi feminin seolah-olah itu bersifat pribadi. Tidak, itu tidak benar. Dia sedang bermain catur emosional. Anda yang memutuskan apakah akan bermain atau memimpin. Ketika dia mengatakan semua pria itu sama, jangan membenarkan diri sendiri. Jangan menjelaskan bahwa Anda berbeda. Tatap saja dia dengan tenang dan katakan, "Kalau begitu kamu akan terkejut saat bertemu denganku." Tidak ada pembelaan, tidak ada persuasi, hanya penegasan diam-diam tentang perbedaan tanpa membutuhkan dia untuk segera memahaminya. Itulah yang mengaktifkan radar biologisnya. Bukan usaha Anda, tetapi keteguhan Anda. Inilah rahasia Machiavellian yang lebih dalam. Jangan bertujuan untuk menjadi yang terbaik, bertujuan untuk menjadi yang paling sulit digantikan. Eksklusivitas psikologis jauh lebih kuat daripada kesempurnaan yang dangkal. Anda bisa saja tidak sempurna. Anda bisa membuat kesalahan. Namun jika Anda menawarkan pengalaman emosional yang unik, jika dia merasakan sesuatu terhadap Anda yang tidak dapat ditiru, Anda sudah menang. Keunikan itu tidak dibangun dengan kata-kata.
Ia diciptakan melalui paradoks emosional, bersikap tegas namun penuh empati, misterius namun mudah didekati, hangat namun tak terjinakkan. Kontras itulah yang meninggalkan jejak. Machiavelli memahami hal ini dengan baik. Seorang pemimpin hebat tidak pernah dapat ditebak, dia pada hakikatnya dapat diandalkan tetapi tidak dapat ditebak bentuknya. Dan apa yang paling dicari oleh otak wanita? Stabilitas di bawah tekanan. Karena dalam istilah evolusi itu sama dengan perlindungan, kepemimpinan, dan kelangkaan, tiga pemicu biologis yang mengaktifkan daya tarik di luar logika. Senjata keempat adalah kontras emosional. Berbicaralah dengan nada santai, tetapi sampaikan kalimat yang tajam. Tunjukkan kelembutan pada hal-hal kecil. Lalu kembali ke postur tubuh Anda yang teguh. Perubahan emosi ini menciptakan pengalaman yang tidak dapat dikategorikan, dan apa yang tidak dapat dikategorikan akan diingat. Misalnya Anda berbicara tentang musik. Dia bilang dia suka beberapa artis pop. Anda menanggapi dengan menarik, tidak menganggapmu sebagai seseorang yang menyukai hal-hal yang dapat diprediksi. Lalu Anda tersenyum dan mengganti topik. Itu bukan kesombongan, itu adalah gangguan yang terkendali, krisis kecil dalam citra dirinya. Dan siapapun yang dapat menciptakan krisis mini tanpa bersikap ofensif, menanamkan dominasi emosional. Machiavelli menggunakan ini pada para bangsawan, menyampaikan kebenaran yang tidak mengenakan yang disamarkan sebagai pujian yang ambigu. Hasilnya, mereka memikirkannya selama berhari-hari. Anda akan melakukan hal yang sama, tetapi tidak dalam politik. Di arena emosi dengan seorang wanita yang pikirannya mendambakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh logika. Senjata kelima adalah perhatian selektif. Validasi total itu membosankan. Ketidakpedulian total itu menjijikkan. Titik mematikannya terletak di antara keduanya. Validasi hanya apa yang benar-benar Anda kagumi. Abaikan apa yang dirancang untuk menarik perhatian Anda. Jika dia mengatakan sesuatu yang mengesankan, tataplah dia dan katakan, lumayan. Lalu tetaplah diam. Jangan diperkuat, jangan merayakan, kalibrasi saja. Karena dia tidak hanya ingin didengar, dia mencari untuk dipahami oleh seseorang yang tidak bisa dibeli dengan reaksi berlebihan. Senjata keenam adalah pengalihan perhatian yang elegan. Ketika dia mengajukan pertanyaan yang menyiratkan kontrol, Anda menanggapinya dengan sebuah cerita. Anda tidak memberikan data, Anda memberikan arahan. Dia bertanya, "Apa sebenarnya pekerjaanmu?" Anda menjawab, "Tergantung harinya. Terkadang saya menaklukkan kerajaan, di lain waktu saya hanya sarapan terlambat." Lalu alihkan topiknya. Itu bukan penghindaran. Itu adalah pembangkitan. Anda tidak bersembunyi. Anda mengubah logika menjadi misteri. Dan misteri, sahabat, adalah pupuk hasrat. Senjata ketujuh adalah tatapan strategis. Jangan terlihat seperti seorang interrogator. Jangan terlihat seperti orang yang kehausan. Tampil seperti pembaca yang sudah tahu apa yang akan ia temukan. Tahan 1 detik kontak mata ekstra setelah dia memberikan tanggapan. Tambahkan jeda halus setelah sesuatu yang emosional. Tatapan itu tenang, jeli, tak tergoyahkan, berkata tanpa kata-kata, "Aku di sini, dan saya melihat lebih dari apa yang Anda katakan." Ketika Anda menggabungkan senjata-senjata ini, Anda menciptakan percakapan yang tidak dapat dilupakan. Bukan karena Anda mengucapkan kata-kata ajaib, tetapi karena Anda memicu emosi yang tidak dapat diungkapkan orang lain. Itu menjadikan Anda sebuah pengalaman, bukan seorang pria yang ditemuinya. Ada momen dalam setiap percakapan ketika ketegangan berubah. Dia memberikan ujian kalimat yang kedengarannya tidak berbahaya, tetapi secara diam-diam mengukur struktur Anda. Itu bisa berupa godaan, tantangan terselubung, atau ucapan pelan. Mari kita lihat apakah ini akan berdampak padanya. Kebanyakan pria gagal. Mereka bereaksi, mereka membenarkan, mereka membela, mereka kehilangan bingkai mereka tanpa menyadarinya. Disinilah seni serangan balik tak terlihat dimulai. Teknik untuk tidak mengalahkannya, tetapi mengarahkan kembali energinya sambil menjaga pusat Anda tetap utuh. Ini bukan konfrontasi, ini alkimia verbal. Machiavelli mengetahui kebenaran ini dengan baik. Pangeran yang bijaksana menghindari perang terbuka, tetapi harus selalu siap untuk pertempuran diam-diam. Dan bagi Anda, pertempuran itu bersifat psikologis. Saat itu dia menguji apakah Anda seorang pria atau hanya seorang anak laki-laki yang mengenakan kepercayaan diri sebagai kostum. Contoh tipikal, dia berkata, "Apakah kamu selalu berbicara dengan percaya diri seperti ini?" Anda menjawab,
Tidak selalu. Terkadang aku bahkan lebih buruk, lalu tersenyum. Serangan balik tak terlihat diaktifkan. Tidak ada pembelaan, tidak ada pembenaran. Anda mengubah pukulan itu menjadi permainan. Contoh lain, dia berkata, apakah menurutmu semua wanita itu sama? Jawaban yang salah. Tidak, sama sekali tidak. Saya menghormati semua wanita. Jawaban yang benar, tidak. Namun ada beberapa yang begitu sinkron sehingga terasa seperti suatu kesatuan. Halus, menyenangkan, tak terduga. Anda tidak melawan, Anda mengalihkan. Karena tujuannya bukanlah agresi. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa Anda tidak terpengaruh. Maskulinitas sejati dalam bentuk strategisnya tidak dipaksakan. Terbukti dengan tidak pernah terjadi destabilisasi. Dia tidak menginginkan prajurit yang selalu menyerang. Dia menginginkan seseorang yang tidak pernah menjatuhkan pedangnya bahkan saat damai. Dan sekarang taktik lain, yaitu tidak memberikan respons yang terencana. Tidak semuanya layak mendapat jawaban. Kadang-kadang kekuatan terbesar terletak pada jeda, senyum setengah hati, tatapan mata, dan perubahan topik secara halus. Kelalaian yang disengaja itu berbisik, aku bisa saja menanggapi, tetapi aku belum akan memberimu kesenangan itu. Machiavelli menguasai ini dengan para duta besar. Dia akan meninggalkan mereka tanpa penyelesaian, tidak yakin apakah mereka menang atau kalah. Itulah kekuatan. Bukan dia yang berteriak, tetapi dia yang membuat orang lain bertanya-tanya siapa sebenarnya yang memegang kendali. Serangan balik halus lainnya, pertanyaan cermin. Dia melempar, gunakan ini pada semua wanita. Anda menjawab, mengapa itu penting? Sekarang dialah yang menjelaskan keingintahuannya. Anda telah mengalihkan tekanan. Lebih baik lagi sampaikan dengan nada yang netral, ambigu, menenangkan, dan kalem. Sekarang dia mulai mempertanyakan niatnya sendiri. Apa yang Anda lakukan di sini sederhana. Anda membalikan ketegangan. Anda tidak melarikan diri, menolak, atau menyerang. Anda menyerapnya dan mengarahkannya kembali. Untuk menguasai seni ini, Anda harus melatih satu keterampilan, netralitas emosional dalam menghadapi hal yang tidak terduga. Machiavelli berkata, pangeran harus seperti rubah, licik, mudah beradaptasi, dan pendiam. Rubah tidak mengaum. Ia mengamati, berhitung, dan ketika bertindak, ia sudah menang sebelum bergerak. Lakukan hal yang sama. Ketika ia memasuki mode uji coba, jangan tegang, jangan berkonfrontasi. Lepaslah dengan lembut dan elegan secara strategis. Senjata lainnya, inversi gulungan. Dia berkata, mari kita lihat, buktikan padaku kau tidak seperti yang lain. Anda menjawab, dan apakah kau sudah membuktikan bahwa kau sepadan dengan risikonya? Sekarang bingkainya bergeser. Anda tidak lagi dievaluasi, Anda adalah yang mengevaluasi. Perubahan halus itu mengubah arsitektur emosional percakapan. Dia tidak lagi di atas. Dia ada di dalam duniamu, bermain sesuai aturanmu. Taktik ampuh lainnya adalah pembingkaian ulang yang jenaka. Dia berkata, kau selalu sesombong ini. Anda menjawab, hanya ketika aku di depan seseorang yang bisa mengatasinya. Tantangan dan permainan, ketegasan dan humor. Maskulinitas yang tidak meminta maaf atas intensitasnya. Dan yang paling ampuh dari semuanya, pelepasan sebagai taktik terakhir. Jika Anda merasa pembicaraan tidak mengarah kemanapun, jika dia beralih ke mode validasi atau permainan kekuasaan, Anda menarik diri, tidak dengan dingin tetapi dengan keyakinan yang tenang. Anda tersenyum dan berkata, saya pikir kita tidak sinkron hari ini. Lalu Anda pergi. Penarikan strategis itu bukanlah kekalahan, itu adalah dominasi. Karena Anda menjelaskannya dengan jelas, kehadiran Anda tidak dijamin. Waktu Anda adalah emas. Dan Anda memutuskan di mana menginvestasikannya. Itulah hakikat Machiavellian dari serangan balik yang tak terlihat. Menang tanpa berkelahi, memimpin tanpa memaksakan, melucuti senjata tanpa konfrontasi. Anda sudah tahu senjatanya, rangkanya, radarnya, psikologinya. Namun kini kita mencapai level tertinggi karena ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada ketertarikan, lebih kuat daripada hasrat. Obsesi. Obsesi tidak disebabkan oleh kecantikan.
Hal ini disebabkan oleh persepsi yang belum selesai. Machiavelli memahami bahwa manusia tidak didorong oleh apa yang mereka miliki, tetapi oleh apa yang hampir mereka pahami, apa yang mereka inginkan tetapi tidak dapat mereka kuasai, apa yang mereka rasakan tetapi tidak dapat mereka jelaskan. Diterapkan pada percakapan, seorang wanita tidak terobsesi dengan apa yang ia pahami tentang Anda. Dia menjadi terobsesi dengan apa yang tidak dapat dia pahami. Apa yang Anda mulai tetapi tidak pernah selesai. Apa yang Anda sarankan tetapi tidak pernah diungkapkan. Ini adalah kode finalnya. Menjadi cerita yang belum selesai dalam pikirannya. Bagaimana cara melakukannya? Pertama, gunakan teknik cliffhanger emosional. Bagikan anekdot yang syarat emosi, tetapi berhentilah sebelum berakhir. Saya pernah hampir kehilangan segalanya karena suatu keputusan yang tampaknya cerdas, tetapi itu cerita lain. Lalu diam, ganti topik. Dia akan bertahan dengan ketegangan itu karena ada benang yang terbuka dan pikiran manusia membenci ujung yang longgar. Kedua, desain kontras internal. Bersikaplah baik, tetapi pada saat-saat penting tunjukkan sisi Anda yang tidak dapat dijinakkan. Bersikaplah lucu lalu jeda dengan kalimat serius yang membuatnya memikirkan ulang segalanya. Anda intens, tetapi saya suka ambiguitas, kontradiksi, dan kompleksitas emosional itu. Dia tidak dapat mengkategorikan Anda, dan hal itu membuatnya terpikat secara neurologis. Ketiga, gunakan kelangkaan emosional yang nyata. Anda tidak selalu tersedia. Anda tidak langsung mengungkapkan seluruh dunia Anda. Perhatian Anda berkembang secara bertahap. Cerita Anda dirilis dalam bentuk fragmen. Anda adalah buku yang tidak dapat dibaca dalam satu malam. Berhenti sejenak selama percakapan. Biarkan pesan tidak terselesaikan. Ubah nada bicara Anda ketika dia merasa aman. Obsesi lahir dari ketidakseimbangan emosional, dan Anda mengendalikannya saat Anda memutus pola tepat sebelum klimaks. Keempat, prinsip investasi emosional. Buat dia berinvestasi, buat dia berbagi, buat dia terbuka. Semakin dia berinvestasi secara emosional, semakin pikirannya akan membenarkan ikatan itu, karena otak benci kehilangan apa yang telah mulai dibangunnya. Namun ada satu aturan lagi, yang paling tak kasat mata, yang tidak ada buku panduannya. Lepaskan diri dari kebutuhan untuk dipahami. Lelaki yang ingin dimengerti terlalu banyak bicara. Mereka menjelaskan secara berlebihan. Mereka ingin dia mengetahui kisah mereka, rasa sakit mereka, jalan mereka. Namun lelaki yang menciptakan obsesi, biarkan dia membayangkannya. Mereka memberinya potongan-potongan dan membiarkan pikirannya membangun sisanya. Dan dalam konstruksi itu, dia memproyeksikan, dan apa yang diproyeksikan tenggelam lebih dalam daripada apa yang pernah dijelaskan. Bila Anda menguasai prinsip-prinsip ini, Anda tidak lagi sekadar pria yang diajaknya bicara, tetapi menjadi narasi yang terus diproses pikirannya, bahkan dalam diam. Anda bukan lagi bahan pembicaraan. Anda adalah sebuah intrik, sebuah emosi tanpa nama, sebuah gema yang tak dapat dibungkamnya. Sahabat, itu adalah kekuatan yang sesungguhnya. Bukan berarti dia memikirkanmu saat kamu di sana, tetapi dia tidak bisa berhenti memikirkanmu saat kamu tiada. Jika Anda sudah sampai sejauh ini, Anda tidak seperti orang lain. Anda adalah salah satu dari sedikit orang yang tidak hanya ingin memahami permainan, tetapi juga menguasainya. Anda telah mempelajari kerangka kerja, senjata, keheningan, kode, kontras, penarikan strategis. Anda telah mengeksplorasi kekuatan diam Machiavelli yang diterjemahkan ke dalam bidang hubungan modern. Namun ingatlah, pengetahuan tanpa tindakan adalah kebusukan. Banyak pria menonton merasa berkuasa selama beberapa menit lalu lupa. Mereka kembali ke kebiasaan lama menjelaskan, bereaksi, mengemis, menjadi subjek lagi, padahal mereka bisa menjadi ahli strategi. Anda harus memutuskan apakah itu akan menjadi kisah Anda atau apakah hari ini menandai perpisahan dari versi diri Anda yang lebih lemah. Karena Anda tidak berada di sini hanya untuk menarik perhatian wanita. Anda di sini untuk menjadi pria yang tidak perlu mengejar apapun karena kehadirannya sendiri mengubah suhu ruangan. Ini bukan manipulasi, itu adalah kepemimpinan emosional yang lahir dari keaslian. Kekuatan yang tidak berteriak, kekuatan yang tidak mengemis, kekuasaan yang tidak bersaing karena sudah lengkap. Machiavelli menulis, dia yang menguasai hasratnya mendominasi orang lain tanpa perlu bersusah payah. Dan sekarang saudaraku, kau punya senjata yang jika digunakan secara sadar, dapat mengubah bukan hanya cara wanita memandangmu, tetapi juga caramu memandang dirimu sendiri. Sekarang kau tahu kebenarannya. Percakapan bukan tentang kata-kata,
Percakapan tentang struktur, tentang persepsi, tentang siapa yang memimpin kerangka dan siapa yang hidup di dalamnya. Jadi inilah panggilannya. Terapkan hari ini. Jangan menunggu untuk merasa siap. Jangan menunggu untuk menjadi sempurna, karena ahli strategi sejati tidak pernah menunggu kondisi ideal. Ia menciptakan keuntungan di tengah kekacauan. Berhentilah sejenak sekarang dan pilih apa yang akan kau terapkan hari ini. Maukah kau mengalihkan ujian? Maukah kau memasang kerangkamu dengan mudah? Maukah kau menjadi misteri alih-alih penjelasan? Beri komentar prinsip mana yang paling menyentuhmu. Dan jika ini menggugah sesuatu yang dalam dirimu, berlanggananlah karena apa yang akan datang jauh melampaui kencan. Ini adalah rekonstruksi pikiran maskulin dari akarnya. Dan sebelum kita tutup, ingatlah ini, kekuatan sejati tidak diteriakan, tidak dipamerkan, tidak diminta. Kekuatan sejati adalah bernapas, merasakan, dan mengingat. Dan Anda, jika Anda menerapkan ini, akan dikenang bukan sebagai orang yang mencoba, tetapi sebagai orang yang menguasai.